الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa berkunjung ke salah satu masjid monumental dalam sejarah Islam, yaitu masjid yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masjid ini dikenal dengan sebutan Masjid Nabi, atau kita sebut dengan Al-Masjid An-Nabawi, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali membangunnya. Kalau Masjidil Haram yang bangun adalah malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, karena di situ ada Ka'bah. Sedangkan Masjidil Aqsa bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membangun, tapi Masjid Nabawi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membangunnya. Dan ini salah satu dari 3 masjid di mana kita diizinkan untuk melakukan safar dalam rangka beribadah di sebuah tempat, yaitu salah satunya Masjid Nabawi. 3 itu apa saja? Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, yang ketiga Masjid Nabawi. Nabi SAW mengatakan, La tu'malul muti illa thalathi masajid. Tidak boleh orang menyiapkan perbekalan untuk safar dalam rangka ibadah dengan tempat kecuali untuk 3 masjid. 3 masjid tadi ya. Dan Masjid Nabawi ini di sana ada raudhah. Berapa luas raudhah? Luas raudhah itu kurang lebih 390 sekian meter persegi, jadi kurang lebih 400-an meter persegi. Yang itu adalah bagian depan dari Masjid Nabawi yang pertama. Karena pertama kali Nabi SAW membangun masjid ini luasnya 1050 meter persegi. 1050 meter itu yang bagian depan adalah raudhah. Dan beliau mengatakan, Baina hijri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku adalah raudhah. Rumah beliau ada di sebelah paling timur dan mimbar beliau di sebelah paling kanan, paling barat. Masjid Nabawi menghadap ke sana, kiblatnya, dan sana adalah arah selatan, karena Mekah berada di selatan Madinah. Sehingga kita ketika sholat itu menghadap kemana? Ke selatan. Kiblatnya ke arah selatan. Sebelah timur adalah tempat apa? Rumahnya Aisyah radhiyallahu anha yang dipakai makam Nabi SAW. Sebelah paling barat ada mimbar. Ibu-ibu kemarin atau di pagi lihat mimbar? Gak kelihatan. Full. Oh, baik. Masya Allah. Karena tempatnya cuma sempit, hanya 390 sekian, tapi diperebutkan oleh manusia muslim sedunia. Kemudian pasca perang Khaybar tahun 7 Hijriah, Masjid Nabawi diperluas oleh Rasulullah SAW menjadi sekitar 1400-an meter persegi. Dan saat ini Masjid Nabawi luasnya 1 juta meter persegi. Sehingga Masjid Nabawi awal dengan sekarang itu berapa kali? 1000 kali. 1000 kali. Masya Allah. Dari titik inilah Islam tersebar di mana-mana. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la yablughanna hadzal amru ma balagal lail wan nahar. Dakwah ini akan sampai di tempat di mana ada siang dan malam. Berawal dari satu titik ini. Yang awalnya di Mekah, kemudian di Mekah ditolak, lalu beliau sampai ke Madinah, dan ketika di Madinah Rasulullah SAW mengawali dakwah di sini dan berkembanglah sehingga Madinah menjadi pusat peradaban kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di Mekah itu sebagai nikmat atau bukan? Nikmat atau bukan? Nikmat. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika di tengah kampung Anda ada ustadz yang menjadi idola Anda, seneng nggak? Seneng. Apalagi ketika di tengah kampung kita ada seorang Nabi, tentu itu akan sangat membanggakan. Tapi orang musyrikin Quraisy menolak kehadiran Nabi ini. Nikmat yang besar ini ditolak. Tapi nikmat yang ditolak ini dipindahkan oleh Allah. Ketika di Mekah ditolak, maka dipindahkan oleh Allah ke Madinah. Dan selanjutnya Madinah yang menguasai Mekah ketika itu melalui peristiwa apa? Fathul Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar.
tahukah kamu orang yang menggantikan nikmat Allah dengan kekufuran? Yang dimaksud di situ adalah orang musyrikin, yang mereka didatangkan oleh Allah seorang nabi yang seharusnya itu sebuah nikmat besar, tapi justru mereka tolak, dan nikmat ketika ditolak Allah pindahkan ke tempat yang lain, sehingga Madinah menjadi salah satu pusat peradaban Islam karena menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian ada sebuah nikmat ilmu yang hadir di sebuah kota tertentu, ustadz datang ke sini ditolak dan seterusnya, itu mirip sebagaimana dulu Nabi SAW datang di sini beliau ditolak, di Taif beliau ditolak, menolak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hidayah tidak bisa ditolak, orangnya mungkin bisa ditolak, tapi hidayah nggak bisa ditolak. Sehingga meskipun Rasulullah SAW ditolak, tapi ketika Allah berkehendak Islam akan beredar dimanapun Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Di sini ada Islam, di penjuru dunia ada Islam. Sehingga kita nggak nyangka kalau Islam sampai ke Lombok, Islam bisa sampai ke penjuru Malang, bisa sampai ke Kebumen, bisa sampai ke kota-kota yang lain. Padahal jaraknya jauh sekali, naik pesawat aja kita capek. Apalagi kalau ditempuh dengan jalan kaki, dan itu tidak mungkin. Baik. Kemudian semua situs yang ada di sini, yang ada di zaman Nabi SAW sudah tidak ada, kecuali 3 posisi. Satu adalah makam Baqi. Makam Baqi itu berlawanan arah dengan kita. Saat ini arah selatan ya, kita berada di titik ini. Sedangkan makam Baqi di sini. Maka kita berlawanan arah. Sudah? Yang kedua, makam Nabi SAW. Makam Nabi SAW kalau ini masjid, makam beliau ada di sini, di dekat Raudhah. Ya? Yang ketiga, yang berada di sebelah kanan saya, ada sebuah kebun kurma yang dikasih pagar. Itu kuburan siapa? Itu bukan kuburan. Itu adalah tempat di mana Abu Bakar As-Siddiq dibaiat, yang disebut dengan Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah, disitulah tempat ketika kaum muslimin disatukan dengan satu suara. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, orang Madinah, orang asli Madinah mengusulkan, lakum imam walana imam. Kalian wahai muhajirin punya pemimpin sendiri, kami punya pemimpin sendiri. Andaikan usulan ini diterima, maka negara Islam ada 2 setelah wafatnya Nabi SAW. Namun usulan ini langsung dikoreksi oleh Abu Bakar sendiri. Beliau datang setelah mendengar ada informasi bahwa di tempat ini masyarakat Madinah sedang berkumpul untuk menunjuk siapa pemimpin mereka, dan itu gawat, itu sesuatu yang berbahaya. Akhirnya datanglah Abu Bakar dan beliau menyampaikan, al-imamu min Quraisy, yang berhak untuk jadi pemimpin adalah dari Quraisy atas pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar dibaiat oleh kaum muslimin, masya Allah. Meskipun beliau orang muhajirin, tapi orang Ansor mau menerima. Padahal mereka tinggalnya di mana? Di kampung aslinya orang Ansor. Dan itulah tempat Saqifah Bani Sa'idah yang sampai sekarang tetap dipertahankan sehingga tidak dibongkar. Di sebelah depan saya dulu ada banyak sekali museum-museum. Ada Museum Asmaul Husna, tapi sudah dibongkar. Ada Museum As-Salam, nah itu sedang dikerjakan. Dan memang pemerintah sini senang buat museum lalu bongkar pasang. Duitnya banyak, Pak. Masya Allah. Sudah? Nah, kemudian untuk kegiatan di Masjid Nabawi secara aturan sama sebagaimana di masjid yang lain. Maka di Masjid Nabawi, 1, tidak boleh sholat setelah asar dan setelah subuh, sebagaimana di masjid yang lain tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh sholat ketika matahari tepat berada di atas. Berlaku larangan-larangan sholat. Dan yang ketiga, tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Melewati di depan orang sholat dosa besar. Dan jangan biarkan ketika ada orang yang lewat, Anda tahan, karena itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar ketika kita sedang salat. Tidak ada pengecualian. Ini kan di Masjid Nabawi, betul. Dan semua dalil tentang larangan sholat di waktu-waktu yang terlarang, yaitu ketika kapan saja?
selesai subuh, saat matahari Di atas. berada di garis terbit, matahari di atas setelah asar, dan ketika matahari mau tenggelam, itu semuanya disampaikan oleh Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Dan bahkan para ulama mengatakan, ya, tentang keutamaan wanita, di manakah yang lebih afdal wanita, sholat di Masjid Nabawi ataukah sholat di rumah? Siapa yang sholat di rumah? Sholat di rumah lebih afdal. Sebab ketika sahabiat tanya kepada Nabi SAW, karena mereka ingin sholat di belakang Rasulullah SAW, beliau mengatakan, inni qad a'rifu, saya sudah tahu kalau kalian itu ingin sholat bersamaku. Lalu beliau mengatakan, wa buyutukunna khairun lakum, tapi rumah kalian lebih baik bagi kalian. Itu disampaikan di Madinah. Sehingga ibu-ibu kalau misalnya tidak bisa dapat di Masjid Nabawi, sholat di hotel, insya Allah tetap punya nilai keutamaan berdasarkan hadis itu. Kemudian pelipatan 1000 kali itu berlaku kapan? Pelipatan 1000 kali itu hanya berlaku untuk sholat wajib. Sedangkan sholat sunnah tetap afdolnya di rumah. Karena hadis itu di Masjid Nabawi. Dan beliau sholat sunnahnya di rumah. Para sahabat juga sholat sunnah di rumah. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah, itu disampaikan di Masjid Nabawi. Sholat orang yang paling afdal adalah di rumahnya kecuali sholat wajib. Itu disampaikan di mana? Di Masjid Nabawi. Berarti semua ini berlaku sebagaimana ketika kita di Indonesia. Insya Allah dipahami? Maka kalau Anda sholat tahajud di rumah, di hotel, insya Allah punya nilai keutamaan, karena rumahnya musafir adalah hotel. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Karena sudah panas. Ada pertanyaan? Untuk laki-laki perempuan ya Ustaz. Yang mana? Sholat sunnah itu. Sholat sunnah itu untuk laki-laki dan perempuan. Sebab sholatnya Nabi SAW di rumah. Kalau wajib untuk ibu-ibu afdalnya malah di rumah. Sebagaimana yang berlaku di Indonesia juga berlaku di Madinah. Kecuali di Masjidil Haram, itu beda lagi. Masjidil Haram punya hukum khusus yang tidak berlaku di masjid yang lain. Tapi tidak dilarang untuk pergi masjid. Tidak dilarang bagi wanita untuk datang ke masjid. Tetap tidak boleh aslinya. Yang boleh hanya orang tua. Selain yang tua tidak boleh. Melebihi tempat sujud diizinkan. Sehingga kalau dia sholat tempat sujudnya gitu itu, Anda lewat melebihi, insya Allah tidak masalah. Walaupun tidak ada sujud. Kalau batal kan? Kalau batal harus ke belakang. Gimana? Di depan batal harus ke belakang lewatin sof. Salat sedang sholat jamaah Kalau mungkin. makmum lewat di depan makmum nggak apa-apa. Oh. Larangan kalau sholat sunnah itu Sholat sunnah, sholat sendirian, intinya sholat sendirian. Baik imam maupun orang yang sholat sendirian nggak boleh dilewat. Bahkan kalau misalnya kita sholat terus ada orang yang lewat, kita tidak ada yang jagain kita ya. Sudah terpaksa kayak tadi di Raudah. Harusnya ditahan, ditahan. Dan Masya Allah, ya, terpaksa itu ya. Ya berat, berat. Doa yang mustajab, pertama, Bapak itu semuanya musafir, dan doanya musafir itu mustajab. Yang kedua, di Masjid Nabawi ini tidak ada tempat khusus yang mustajab selain Raudhah. Tapi masjid secara umum berdoa dianjurkan. Dan di Raudhah yang paling bagus adalah di Ustuwana Aisyah, tiang Aisyah. Itu dipertahankan sampai sekarang. Karena Nabi SAW sering sholat di situ, sholat sunnah di situ, memilih tempat itu, sehingga bagian dari sunnah memilih tempat itu. Dan silakan berdoa di situ. Ustuwana Aisyah, di atasnya ada tulisannya tadi seperti yang saya share di grup itu. Kalau perhatian nanti di atas ada tulisan Ustuwana Aisyah. Ustuwana di tiang Aisyah. Nggak bisa sholat. Bisa sholat, tapi tidak bisa sampai. Iya, karena sakit. Milih itu susah. Orang-orang lari-lari yang Nggak masalah. rondol-rondolan gitu. Tahun depan bisa umroh lagi. Amin. Ya Allah.
Bulan depan kan? Oh, bulan depan. Bulan depan. Tidak apa-apa, boleh. Kita bicara lebih baik bukan berarti dilarang. Terus pahalanya Lebih besar di rumah. Oh gitu. Kalau lebih baik berarti pahalanya lebih besar. Cukup, ada lagi? Betul. Ditutup. Nah, Raudhah itu ibu-ibu itu gantian. Jadi kami tadi diusir karena mau dipakai jalan untuk ibu-ibu dibersihkan bahwa kasih tutup ya, yang plastik betul. Nah itu sebelumnya adalah tempat bapak-bapak sholat subuh. Selesai itu bapak-bapak diusirin semua, kasih tutup itu. Baik, cukup. Ini orientasi untuk Masjid Nabawi. Dan kalau pengen lihat Akifah boleh ke kanan. Nanti baru setelah itu kita ke hotel. Gitu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.